Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillah. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih selalu, always selalu, dan tidak pernah never ya. Bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share link kajian dari channel dakwah ini. Linknya ya, jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Bila ada yang diperlukan dari video-video di channel ini, mungkin untuk literasi atau apapun lah ya, silahkan konfirmasi dulu via WA. Nanti kalau memang aku lihat oke, ya silahkan, kalau jangan ya jangan. Berikutnya juga aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya. Matur nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan atasmu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima salam dari aku, salam Islam rasional. Oke. Di seri kemarin kita berbicara tentang Adam melanggar hukum Allah ya. Maka setelah melanggar apa yang kita lihat ya, seperti apa? Ini sudah ya. Sudah ya. Adam melanggar hukum Allah. Nanti setelah melanggar terus gimana? Itu yang menjadi diskusi kita malam ini ya. Oke. Aku keringkan dulu. Nggak bisa kering ya. Semoga yang kemarin masih ingat ya, sehingga ini tinggal melanjutkan saja, yaitu Adam bertobat. Tuh, si masa dia. Adam bertobat. Itu ada di rujukan kita Quran surat Al-Baqarah 37 ya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua nomornya 37. Sebelumnya aku bacakan dahulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mas Diablo ya, terima kasih, nomor loro dari Bandung, always hadir. Kemudian Gispati, alhamdulillah Palu hadir di menit ke-20. Semoga kita semua sebagai generasi Adam dijauhkan dari julukan yang zalim, yang kafir, dan yang fasik ya. Julukan bagi orang yang melanggar hukum Allah. Tapi selalu menegakkan hukum Allah agar kita tetap di jannahnya dunia akhirat. Salam Isra semuanya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur thank you, terima kasih untuk Gispati. Salam untuk keluarga di Palu. Kemudian Kang Agus Hermawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bandung hadir, semoga Tuan Guru lekas sembuh dan diberi keberkahan Gusti Allah yang Maha Agung. Setiap Bani Adam pasti berdosa sebaik-baiknya. Orang yang berdosa adalah orang yang suka bertobat. Salam Isra, Islam Nasional. Atur nuhun Kang Agus Hermana ya, yang ada di Bandung. Salam untuk semua keluarga di Bandung. Berikutnya Kang Mas Aditya Mahardika. Derek ngaji Bapak Guru, salam Islam Rasional dari Semarang ya. Semoga selalu diberi kesehatan Bapak Guru dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Begitu juga doaku untukmu ya. Untuk saudara kita yang ada di Semarang. Berikutnya Wahyu 72 yang punya Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir Gus, nyimak Gus. Semoga kita muslim dan muslimah bahagia dunia dan akhirat. Salam Isra. Amin, amin ya robbal alamin. Salam Isra juga untukmu dan keluarga di Brebes. Kang Halim Rais, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin. Oke, matur thank you. Terima kasih. Berikutnya Dimas Unse, always hadir nyimak Guru. Sehat dan semua kita. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Sahran Gipari menyimak setelah 13 menit tayang ya. Masih kajian Nabi Adam. Iya, belum selesai ini. Oke, untuk Kang Sahran Gipari, nggak tahu hujan atau nggak di sana, nggak disebutkan di sini. Terima kasih. Kemudian kita lanjut Kang Mas Edi Margono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang punya Jogja ini. Kemudian Beli Putu Suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus lanjut nyimak. Semoga kita sehari-hari ya sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak sesepuh kita Bapak Iwan Tamin yang punya Tangerang. Assalamualaikum, salam Isra. Ikut ngaji Tuan Guru, doa terbaikku untuk Tuan Guru. Oke, Tuan Guru JM. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah Bapak Iwan ya. Semoga juga sehat selalu. Berikutnya Nur Kolis Brebes hadir ngaji. Salam Islam Nasional Guru. Oke, terima kasih Kang Mas Nur Kolis yang di Brebes. Salam untuk keluarga semuanya. Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir nyimak Gus. Sudah telak dalilnya bahwa manusia diciptakan banyak. Karena tidak mungkin cuma Adam dan Hawa. Kalau cuma Adam dan Hawa berarti batal hukum dalam agama Islam. Dilarang menikah satu darah. Ibu yang sama atau bapak yang sama, sedangkan saudara satu susu tidak diperbolehkan menikah. Salam Isra juga untukmu. Tapi gini Kang Mas, mereka bukan tidak punya dalil untuk membantah argumenmu ini. Mereka punya dalil. Mereka akan bilang bahwa dulu syariah itu belum berlaku. Itu yang pertama. Yang dinikahkan juga itu bukan yang lahir bersama, karena menurut dongeng begitu Ibunda Hawa melahirkan itu selalu dua-dua dan selalu laki perempuan, seperti yang aku gambarkan kemarin ya. Yang lahir bersama itu laki perempuan, lahir bersama laki perempuan, lahir bersama laki perempuan. Nah itu nanti disilang, yang lakinya ini dapat yang ini dapat yang itu. Makanya nanti kan di dongeng itu pertarungan antara Khalil dan antara Kabil dan Habil ya. Qabil dan Habil itu kan salah satunya karena berebut I5. I5 itu adiknya si Qabil, mau dinikahi sama di Qabil kan nggak boleh karena mereka lahir bareng, justru diberikan kepada si Habil ya. Itu dongeng tapi itu ya. Ya begitu ceritanya. Waktu kita dulu masih ngaji kecil kan diceritain gitu ya. Terus nanti ada yang tentang dua anak Adam, sudah dilihat kemarin video yang sudah aku berikan advice ya, supaya ditonton tentang kisah dua anak Adam tuh ya. Sebentar, di mana kemarin itu screenshot. Yang ini ya, warisan peradaban dua anak Adam ini. Ini harus ditonton dulu. Nih ya. Warisan. Orang salah membaca Kabil dan Habil itu. Dan itu nanti ada turop. Turop itu nggak tahu kok diterjemahkan burung. Bukan turop, gorit.
Gharib itu kan kalau di pelajaran nahu nggak ada, nahu pelajaran sorof itu sepertinya ada istilah gharib. Gharib itu asing, sesuatu yang asing, nggak tahu kok diterjemahkan burung. Kalau misalkan toiron itu diterjemahkan burung masih nyambung lah ya, karena toiron itu sesuatu yang berterbang. Toiron ababil ya, sesuatu yang berterbangan di udara bebas. Jadi kapal terbang itu juga bisa disebut toiron ya. Cuman kok di surat itu disebut apa itu? Toiron ababil itu diterjemahkan apa? Burung. Burung juga, padahal enggak. Tapi kalau di situ diterjemahkan burung masih mending lah, karena kan dia terbang di angkasa. Tapi bukan burung sebenarnya. Apa saja yang terbang di angkasa itu toiron. Kalau kita kan dekonstruksinya dulu apa? Itu adalah seperti virus yang disebarkan untuk menghajar pasukan-pasukan Abraha. Itu lebih rasional ya. Kalau yang dibilang batu dari neraka lah, burungnya kok kuat ngangkat batu dari neraka, kok kakinya nggak kebakar. Nah, kalau di cerita dua anak Adam itu yang gharib itu kok diterjemahkan burung gagak juga, jadi kacau ya. Oke, itu Kang Mas Hermas Edison, mereka bukan berarti tidak punya argumen untuk membantah argumentasimu. Mereka biasanya membantah dengan cara seperti itu, bahwa syariat itu dulu belum turun gitu ya. Jadi sebetulnya untuk mengatakan banyak atau sedikit, jamak atau tunggal atau jamak atau mufrad, itu tunduk aja ke teks yang nanti akan kita lihat ya. Kalau kemarin kan berdasarkan domir hum, mereka gitu ya. Oke, itu untuk Kang Mas Hermas Edison ya. Kemudian Kang Jumat Waki, assalamualaikum, Pekalongan hadir. Salam Isra juga. Irfan Al Akbar masih nyamik dari Kerinci Jambi. Oke, masih nyimak dari Kerinci Jambi. Terima kasih Irfan Al Akbar. Berikutnya Dimas itu Dimas Makassar hadir nyimak. Oke, Arif Uksinin Tuban. Oke, Didi nyimak. Oke, Hari Sunandar. Oke, Luis Adriana. Oke, Alkoba. Pantas saja bila ada pepatah mengatakan nilai estetik rusak susu sebelanga itu diambil dari tergelincirnya Nabi Adam alaihi salam bersama pasangannya dari keadaan yang damai menjadi keadaan yang simpang siur. Oke, terima kasih. Berikutnya Rizal Wahyu Fiskus. Oke, pertama. Berikutnya ini aku nggak bisa baca Arabiun apalagi gundul seperti ini. An apa itu? Seperti alif nun apa zal, nggak jelas ya, terlalu kecil. Kenapa Gus nggak masuk room debat bersama ustadz-ustadz kita semua, kasih dalil-dalil buat sadarkan orang kafir. Yang sudah ada di sana ya biar di sana, yang di sini yang di sini ya. Jawaban pastinya tanya ke teman-teman senior, mereka biar yang menjawab ya. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan ya. Terima kasih atas semua komen yang masuk. Sekarang kita ke kajian kita. Oke, kemarin itu kita baca mulai ayat yang ke-34. Kita nanti akan siksak sampai ke surat yang ke-7, surat Al-A'raf, karena itu satu cerita itu ya. Al-A'raf. Kita baca dulu di surat 35 ya. Surat 35 itu ya, setelah iblis tidak mau suruh sujud, dia masih disebut iblis ya. Tahu ya kenapa disebut iblis, kenapa kemudian disebut syaitan, tahu ya? Kalau nggak tahu ya lihat lagi videonya ya. Akhirnya tidak mau, maka menjadi sebuah, ya katakanlah permohonan yang dikabulkan oleh Allah, bahwa dia akan menggoda semua anak-anak Adam. Transaksinya diterima. Oke, silakan. Dari depan, dari belakang gitu ya. Oke, berikutnya di 35 ya. Kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan pasanganmu ya surga ini, jannah ya, dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai ya. Janganlah kamu dekati pohon ini. Orang itu biasanya begitu, 10 diperbolehkan, 1 dilarang. Yang dikerjain yang dilarang. Itu tabiat manusia seperti itu. Makanya kalau sudah begitu, ingat bagaimana Bapak Adam tergelincir. Kan ini semua boleh nih. Yang nggak boleh cuma 1 doang. Justru 1 yang dikerjain.
itu tabiat manusia gitu, penasaran dia. Ada apa ini? Oh nggak boleh. Ditambah lagi ada gerpol. Gerpol itu gerakan politik dari para iblis-iblis itu yang kemudian disebut para syaitan. Ya sudah. Akhirnya yang ketiga enam itu. Lalu keduanya tergelincir oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Maksudnya apa? Suasana jannah, dikeluarkan dari situ, ya, dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh yang lain dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Ya. 2:36 itu ya. 2:36. Ya. 2:36 fa'azalahu masih syaiton itu ya. Maka menggelincirkan ya. Lalu setan memperdaya keduanya dari surga ya, hingga keduanya dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Dikeluarkan sudah dia. Ya. Kemudian ya. Kemudian setelah dikeluarkan ya. Apa yang terjadi? Kita lihat di 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Nah, ini kita harus lihat tafsir itu di sini catatan kakinya 40 itu tentang beberapa kalimat ajaran dari Tuhan yang diterima oleh Adam. Sebagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertobat, ya. Kata-kata untuk bertobat. Nanti kita lihat di sini ya, ada yang ampusana itu ya. Ini kita lihat di sini. Kemudian Adam bertaubat. Ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Taubat itu apa? Retun, kembali. Ya. Kembali. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sudah selesai masalahnya. Taubatnya sudah diterima. Ya. Sudah diterima. Cuman kalau di situ kamu akan bingung ketika membaca yang 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua. Jami'ah itu ya. Jami'ah itu ya jamaah ya. Turunlah kamu semua. Nah, ini Mas apa tadi? Yang dari Kalimantan Tengah ya. Kalau argumenmu tadi kalau Adam itu banyak, karena kalau Adam itu satu, bagaimana anak mau bisa menikah dari bapak mama yang satu ya? Itu bisa dibantah oleh yang aku bilang tadi argumennya ya. Makanya lebih tepat pakai argumen itu yang ada di Al-Qur'an. Lihat di sini dikatakan, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka yang kekal. Kekal itu apa? Holidun. Nanti aku sindir sedikit holidunnya ya. Kita kesini dulu. Kedua 237 kan tobat. Ya. 237 itu tobatnya diterima. Ya. Yang 38 turun kamu semua. Oh, kan kita heran. Loh, sudah tobat kok disuruh turun. Nah, kan pertanyaan begitu toh? Kan sudah tobat, kalau tobatnya selesai ya selesai lah. Ini ternyata kok masih disuruh turun lagi nih. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Loh, katanya tobatnya sudah diterima. Ya. Terus dikatakan, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat 2 yang ke-38. Perhatikan ada kata di sini pakai kata jami'ah ya. 2 yang 37 ya. 38.
Di situ ada jami'ah. Jami'ah, jamak kalian semuanya. Ya. Turunlah kamu semua berarti jamak, bukan mufrad. Semua. Ini adalah jamak. Semua yang mana? Kan yang di 37 sudah tobat, sudah diterima. Semua yang tidak mau tobat. Nih. Yang tobat ya sudah diterima. Ini yang tidak mau tobat. Semua dari yang tidak mau tobat. Jadi seperti sekarang ini sama, itu foto copy paste yang dulu-dulu. Manusia sekarang itu melakukan kejahatan, baru nyolong, baru maling, baru korupsi, baru ngemplang. Ada yang tersadar tobat, ada juga yang tidak tersadar. Yang mau tobat ya, tobat itu kembali seperti gini, tobat itu ya. Allah itu suka hambanya yang tobat. Seperti seorang musafir, dia kecapean, tertidur. Begitu di tengah pulangnya tidur, dia tiba-tiba karena haus terbangun. Dilihat, ontanya sudah tidak ada. Ontanya pergi jauh. Padahal bekal air minumnya itu ada diikat di perutnya onta itu. Tentunya dia akan sangat mengharapkan ontanya itu kembali. Di tengah harapan yang hampir pus-pus, hampir punah, hampir tidak ada lagi harapan, tiba-tiba ontanya kembali. Bagaimana bahagianya dia. Jadi Allah itu ya ini sekedar personifikasi, artinya ya tidak begitulah ya. Ini sebuah gambaran supaya aku gampang menjelaskan ke kamu. Artinya ya Allah itu suka terhadap hamba-hambanya yang taubat. Taubat itu ya menyesali perbuatan yang melanggar hukum, berjanji tidak akan mengulangi dan mengimbanginya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat. Bukan tobat tomat. Tomat itu habis tobat kumat. Tobat kumat lagi. Tobat lagi kumat lagi. Itu bajingan itu. Ya, ini tobat yang benar-benar tobat. Nah, di sini ada yang tidak mau tobat. Nah, ya, kata semua ini menunjukkan dia jamak. Ini jamak yang tidak mau tobat. Berarti kan yang di sini juga ada lagi kelompok yang itu mau tobat. Artinya di sini jamak, di sini juga jamak. Nantilah ya di ujung akhir ini ya, setelah ini selesai, nanti di ujung ini baru berikutnya kita bahas tentang bidadari kan. Akan aku jelaskan ya tentang bagaimana sebetulnya populasinya itu ya. Nanti ada populasi Adam, ada anak Adam. Adam itu populasi, anak Adam ya, kita anak Adam. Kita bukan Adam. Kita anak Adam populasi. Ya, dia jamak semua. Semuanya menunjukkan jamak. Nah, ini kalau kita nggak teliti, lewat, cuma dibaca doang, dihafal doang, tapi tidak dipahami. Nah, adanya diksi jamak itu menunjukkan ya dia tidak seperti bayangan umum kan, ini satu Adam, satu Hawa, ya beranak pinak. Nanti ini nggak bisa menjawab teori apa ya? Mutasi, nggak bisa menjawab teori mutasi. Aku pernah diskusikan dengan mahasiswa yang dia jago menurutku ya, jurusan peternakan, kan diajari juga tentang mutasi gen ya. Akhirnya putus juga, dia nggak bisa jawab. Oke, jadi Adam 1 itu sudah kita tinggalkan. Adam tuh populasi banyak ya. Oke, ini ada sedikit yang menarik. Yang ke-39 ya. 37, 38, yang ke-39. Cuman ini untuk perenungan saja. 39 ya. Ini bukan yang sedang kita bahas, cuman ini coba kamu pikirkan. Begini kalimatnya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka
kekal di dalamnya. Kekal itu biasanya abadan, biasanya kholidun ya. Ini kholidun ya. Kholidun. Makanya huldi, buah kekekalan dimakan oleh Bapak dan Ibu Adam, ceritanya kan begitu ya. Bapak Adam dan Ibu Hawa kan dongengnya begitu. Buah huldi, kholidun, kekal. Ya. Coba menarik kan ini dirinya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka di penghuni neraka. Mereka itu kekal di dalamnya. Nanti ada satu ayat lagi, itu penghuni surga itu juga kekal. Jadi penghuni neraka itu ya kekal, penghuni surga itu ya kekal. Kalian terima nggak ini? Al-Quran bilang begitu kok. Kalau kalian terima, coba bandingkan dengan pemikiranmu yang kamu terima secara umum. Ada orang masuk neraka, dibersihkan, setelah dihukum masih ada pahalanya, baru dia diangkat lagi, dimasuk no surga. Berarti kan nggak kekal itu di nerakanya. Kalau kita baca di Al-Quran, masuk neraka ya kekal selamanya, masuk surga ya kekal selamanya. Enggak, aku belum menemukan sih. Coba kalau kamu temukan nanti aku kasih tahu di mana ayatnya. Misalkan kamu itu ya banyak dosamu dibersihkan dulu, berarti kamu masuk neraka dulu. Nah, setelah kamu menerima hukumanmu bersih, baru kamu masuk surga. Berarti kan nerakanya enggak kekal kalau begitu. Sementara. Padahal kalau aku cari-cari di Al-Quran ini semua itu kalau bilang neraka dia kholidun, kekal gitu loh. Ya. Cuman itu hanya rangsangan yang aku berikan, trigger supaya kalian berpikir aja ya, tidak kajian utama kita. Oke. Berikutnya kita ke surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf dimulai surat 22 kemarin ya, sudah aku jelaskan ya. Setan itu yang menggoda ya. Mereka itu digoda oleh setan ya. Kemudian auratnya nampak. Lah aurat itu aurat apa? Jangan kamu pahami secara harafiah ya. Lihat di sini bagus sekali kalimatnya. Ya, nanti ada pakaian terpaling baik itu adalah pakaian takwa ya. Supaya cepat aku baca dulu di surat 22 ya. Itu maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagian keduanya aurat-auratnya. Nah, terus bayanganmu gimana? Telanjang nampak titiknya, nampak ninitnya gitu? Ya enggak lah ya. Jangan terlalu polos memahami, ini bahasa sastranya tingkat tinggi ya. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Nanti ada yang mengatakan daun-daun surga itu apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar, merasa berdosa. Ada yang bilang begitu, tapi itu tafsir ya, silakan saja. Mau setuju mau enggak, bebas-bebas saja ya. Jadi ditutupi daun-daun surga itu bukan ditutupi ada daun di surga ya enggak. Ya. Oke, kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah Tuhan mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu ini? Dan aku katakan kepadamu, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Lalu dijawab keduanya, ya Tuhan kami, ya. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Tuh, ya. Orang-orang yang, jadi kalau berbuat dosa itu yang rugi kita apa Allah? Ya kita sendiri, ya. 23. Ya. Jadi gini, qala robbana zolamna angpusana wa il lam taghfir lana wa tatarhamna lana kunana minal khosirin. Keduanya berkata, ya Rob kami, ya, kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya. Jika Engkau tidak mengampuni kami
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Sastranya bagus banget. Pengakuan akan dosa ya lewat pertobatan yang tadi ya. Nah, ini kemudian ini yang tobat ya sudah diterima tobat. Yang enggak ya seperti ini yang 24. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, ini mulai kehidupannya nar. Manusia menjadi serigala bagi manusia karena nggak taat terhadap hukum Allah. Dalam politik, dalam ekonomi seperti itu, ya. Apalagi kapitalis itu, wah itu nggak ada rasa kasihan. Pokoknya gue kuat, gue ganjang lo. Ekonomi kapitalis itu begitu, ya. Musuh bagian lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan ya, mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini yang sudah aku sampaikan beberapa kali. Nggak ada orang hidup di langit, nggak ada di awang-awang sana, nggak ada. Jangan ngomong nggak bisa hidup di sana mana? Nah bisa, sudah wafat kok. Karena kalimatnya 25 seperti ini. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nggak ada kehidupan di luar bumi. Prasarananya nggak ono. Oksigen aja nggak ada di sana. Jadi jangan lagi berkhayal ada kehidupan di luar bumi sekian usianya, nggak tahu berapa, orang kiamatnya masih lama, taruhlah begitu. Terus nanti mau kiamat turun lagi gitu. Itu iman teman Kristen kita, ya sudah. Kita hormati saja, jangan kamu yang Islam ikut-ikut ngimani seperti itu. Ya. Oke. Itu selesai. Sekarang kita lihat anak-anak Adam. Ini bagus ini ya. Anak-anak Adam, ya begini. 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Berikutnya, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi ketakwaan kita itu adalah pakaian kita yang paling baik. Artinya kamu tetap hidup dalam hukum Allah. Jadi di sini tidak berbicara ninitnya nampak, tititnya nampak, buah dadanya nampak, terus ditutupi pakai. Tidak begitu. Jelas sekali pakaian takwa itu kamu beli ya, baju takwa ada sih ya sekarang. Nggak tahu apa di sini idenya ya, ada baju ditulis baju takwa. Tapi meskipun selemari bajumu baju takwa terus, kalau kamu nyolong terus, nggak pernah sholat terus, maling terus, korupsi terus ya bajunya aja yang takwa, kelakuanmu ya setan. Sekarang kan ada baju takwa. Iya, bajunya yang takwa. Mungkin idenya dari sini ya, tukang jahit itu kasih nama baju takwa. Para desainer itu ya, pakaian takwa kalau di sini. Itulah yang paling baik ya. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Nah, sudah diingatkan kembali ya, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua. Ini sebetulnya kalimatnya nggak begini. Telah mengeluarkan bapakmu. Ini kok bisa ibu bapak ya? Karena awalnya sudah di mindsetnya sudah dibikin Adam dan Hawa ya. Padahal kalau kita lihat di ayat yang ke-27 itu nggak ada ibu itu. Ya, yang ada itu bentar aku cari. 27 itu yang ada adalah abawaikum, bapakmu. Gitu loh. Bapak Adam. Nggak tahu terjemahnya kok bisa bapak ibu. Nggak tahu aku. Karena persepsi orang bisa berbeda kalau udah bapak ibu ya. Dari surga itu, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia, aku belum dekonstruksi ini ya, tapi yang penting kamu lihat dulu alur ceritanya ya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi sudah jelas ya, intinya penyelesaiannya itu lewat tobat. Nah, di sini aku yang mau sampaikan. Ini sudah sebentar lagi masuk adzan. Ini nih, taruh sana nih. Ya, bedanya kita nanti dengan Kristen itu di sini. Ya,
Semoga bisa dihapus ini ya. Ya. Jadi dosa ya yang dilakukan oleh Adam ya. Dosa Adam gitulah ya. Dosa Adam ini beda dalam Kristenan dan Islam. Dalam Islam itu sudah diselesaikan lewat tobat. Ya, ini Islam. Dalam Kristen dia dikapitalisasi oleh Paulus membangun soteriologi salib, ya, bukan tobat, tapi yang tobat ya Adam sendiri, bukan yang lain suruh tobat karena dia yang berdosa. Nanti itu lewat penyalipan itu, karena di sini menjadi konsepnya dosanya itu adalah dosa waris. Ini Kristen menjadi dosa waris. Untuk menyelesaikan dosa waris itu turunlah. Jadi Tuhan itu turun untuk disalib, untuk menyelesaikan dosa-dosa. Makanya disebut soteriologi salib. Ya, yang ini juga dibantah oleh pendeta Kristen sendiri ya. Karena memang ini dogma, wajar saja kalau ada yang bantah. Ya. Jadi kalau di Islam dosanya Adam itu diselesaikan oleh Adam sendiri lewat proses yang namanya tobat. Sedangkan dalam kekristenan dosa Adam itu terwariskan. Kita tanya, Adam itu punya pahala enggak? Punya dong, masa dosa doang? Kenapa pahalanya enggak terwariskan? Kok hanya dosanya doang? Nah, dosa waris ini tidak bisa diselesaikan. Yang bisa menyelesaikan maka Allah jauh-jauh turun ke bumi ya untuk menjadi manusia dan untuk disalib untuk menyelesaikan dosa waris itu ya. Pokoknya dari atas dosamu ku ampuni gitu kan, beres sudah ya. Tapi ya itulah adanya dan kita harus hormati itu akidah dari teman-teman Kristen kita ya. Kemudian itu disebut dalam kajian-kajian sekolahan ya, namanya soteriologi salib. Jadi beda, ini Islam, ini Kristen. Ya, kalau kita ngikuti ini. Jadi kalau kamu sekarang berdosa ya cepat-cepat ke sini sebelum mampus kamu. Tobat. Ya. Di sini. Ini enggak berlaku, kita enggak ada dosa waris. Kan rasionalitasnya enggak kena. Bapaknya yang berdosa kok anaknya yang dihukum. Ikut merasakan dosanya. Padahal anaknya 1 sen pun enggak punya saham atas dosa yang dilakukan bapaknya. Itu rasionalitasnya nggak masuk gitu loh. Cuman kan aku sudah bilang yang namanya dogma jangan dibawa ke domain rasio. Kalau kamu mau terima ya terima, kalau mau tolak ya tolak. Jangan dibawa ke rasio karena nggak masuk rasio. Ya, nggak masuk rasio namanya dosa waris karena dia dogma. Ya, oke. Aku kira di sini dulu ya. Jadi yang terpenting aku sudah sampaikan. Ujung dari dosa Adam itu dalam Islam dan Kristen dia berbeda secara diametral. Kalau kita sudah diselesaikan lewat pertobatan oleh siapa? Oleh Adam sendiri. Karena Adam yang berdosa. Masa ada yang berdosa kita yang bertobat? Akhirnya ini menjadi prototipe kita. Karena aku bilang Adam itu kan membangun peradaban. Ya, menjadi prototipe kita semua. Kalau kita salah ya kita bertobat. Nggak ada tebus-tebusan dosa. Semua tanggung sendiri-sendiri. Lain di teman Kristen kita, dosanya itu tidak terselesaikan karena terwariskan seluruh manusia. Aku nggak tahu ya, apakah dosa waris ini diterima oleh semua kekristenan. Aku belum tahu. Kalau yang konsep teos kan sebagian menjadi terpecah menjadi 3 besar itu, antara Tritunggal, Oneness, Tauhid, belum lagi Mormon tuh beda lagi teosnya. 4 lah ya, 4. Kalau tentang ini sejauh yang aku tahu semua kekristenan menerima yang dosa waris ini. Cuman ada pendeta yang menolak yang kemarin bukunya aku kasih tahu. Mana tuh, ada tuh soteriologi salib kemarin? Nggak ada. Ya udahlah, udah kemarin kan sudah aku tunjukkan toh, pulang dari ini di atas nih. Iya ini. Ya ini. Ini setelah pulang dari Leiden, ya ambil doktor di Leiden di Belanda, dia sudah menolak. Makanya dikasih judul Membedah Soteriologi Salib, sebuah
gulatan orang dalam. Dia sudah nggak percaya lagi soteriologi salib. Jadi kalau hidup mau selamat itu ya soteriologi logos, bukan salib. Ya kita berpikir juga kan ya masa sih penyelesaian dosa kok dengan sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kan dibantai, disalib gitu. Ya itu, tapi ya itulah namanya dogma dan kita hormati saja ya. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam sebagai bingkai imanmu, tetapi jangan lupa tetap menghormati saudara kita yang beragama, memilih jalan lain ya. Ini sudah masuk Isya dan aku segera berangkat mau sholat jamaah ya, dan alhamdulillah kita bisa selesaikan setelah masuk Isya. Harapanku mari kita sama-sama berdoa semoga keberuntungan ada pada kita sehingga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ingat pesanku yang di sini intinya ya, kita menolak dosa waris. Ya, Islam punya pandangan dosa diselesaikan lewat tobat, bukan lewat tebus menebus. Itu yang intinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.